Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pagi, Pak. Pak. Pagi, Bagaimana Pak. Selamat pagi Pak Guru. bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Alhamdulillah Alhamdulillah. Pak. Baik, baik. Pak. Baik Pak. Oke, ini Mas Agus kok kayak kelihatan lentuk sekali. Ada masalah Mas Agus? Tadi malam belum tidur, Pak. Oh ya, nanti istirahat siang ya. Sebelum memulai pembelajaran, silakan Ketua kelas Mas Agus bisa dipimpin doa. Ya, mari teman-teman kita berdoa. Di tempat duduk siap berdoa mulai. Terima kasih Mas Agus untuk doanya. Semoga hari ini diberi kelancaran dan keberkahan untuk kegiatan pagi hari. Amin. Untuk pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai bab 2, yaitu meneladani nama dan sifat Allah untuk kebaikan hidup. Dengan tujuan pembelajaran yaitu, siswa mampu menjelaskan sifat dan makna nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkaitan dengan Asmaul Husna, yaitu yang pertama Al-Alim, Al-Kabir, As-Sami, dan Al-Basir. Nah, kemudian penting nggak sih untuk belajar Asmaul Husna kira-kira? Pernah nggak kita merasa diawasi oleh Allah, ataupun mungkin tiba-tiba terdengar doa kita langsung dikabulkan? Pernah nggak seperti itu? Ya, Pak. Pernah Mas Agus? Ya, Iya, pernah, benar sekali. Dan Pernah un- Pak Guru. untuk meneladani sifat-sifat tersebut, mari kita belajar bersama dengan tayangan video berikut. Sudah cukup ya untuk lihat videonya ya. Ya, Pak. Kira-kira sudah bisa memaknai atau menafsirkan dari beberapa sifat Asmaul Husna belum dari tayangan tersebut? Udah, Pak. Sudah ya. Baik, untuk selanjutnya di sini Bapak akan menyampaikan sebuah skenario atau permasalahan bagaimana sikap kita kalau kita tahu bahwa Allah selalu mengetahui, melihat, mendengar, dan tahu segala hal yang kita lakukan. Paham maksudnya? Nah, kira-kira Gimana, bagaimana Pak, sih? maksudnya? Ya, jadi gimana sih bagaimana harus kita bersikap yang seperti apa ketika Allah itu mengetahui segala aktivitas kita, Allah melihat segala aktivitas kita, Allah mendengar segala ucapan kita. Apa seharusnya yang kita lakukan dengan keyakinan tersebut? Paham? Paham Paham, Pak Pak. Guru. ya, Ya, Pak. baik. Kalau sudah paham, silakan. Di sini saya akan membagi kelompok. Untuk kelompok yang pertama, yaitu Al-Alim. Ini nanti Mas Agus. Kemudian kelompok dua, Al-Kabir. Ada Mas Ulil. Kelompok tiga, Al-Basir. Ada Mas Dedi dan Mbak Dina. As-Sami ya, yang belum ya. Ya Pak Guru. Ya, silakan kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Sudah? Ya Pak. Udah, Pak. Jadi untuk kelompok satu, silakan nanti kalian fokus pada sifat al-alim. Kemudian kelompok dua pada al-kabir, kelompok tiga pada al-basir, dan kelompok empat pada asami. Kalian mencari tahu nih informasi tentang sifat-sifat tersebut. Apa aja yang termasuk dalam sifat tersebut. Kemudian kalian catat
dan diskusikan dengan kelompok kalian. Kemudian coba tuliskan tindakan nyata atau perilaku yang sesuai dengan sifat-sifat tersebut. Paham? Paham, Pak. Ya. Nanti setelah kalian merancang dan membuat tindakan nyata masing-masing dari kelompok, perwakilan akan mempresentasikan dan nanti kelompok yang lain akan menanggapi serta mencatat di bukunya masing-masing. Sebelum memulai aktivitas, silakan ini ada lembar kerjanya terlebih dahulu. Mas Agus atau mungkin Mas Dedi bisa diambil ke depan. Banyak, Pak. Ya, terima kasih. Bisa dibagikan kepada teman-temannya. Nanti Iya, kita Pak. butuh waktu kira-kira 30 menit. Cukup enggak? Cukup, Nggak Pak. Cukup, Pak. Enggak cukup. Kita coba dulu ya 30 menit ya. Setelah jadi, nanti coba kalian presentasi. Silahkan bisa dikerjakan. Jika ada yang ingin tanyakan, bisa angkat tangan atau bisa berdiskusi kepada teman di sebelahnya. Paham ya? Paham, Pak. Iya, Pak. Ya, silahkan bisa diskusi. Sudah selesai anak-anak? Sudah, Ya, Pak. Pak. Oke, Sudah, Ya, Pak. sudah. Pak. Baik. Silahkan untuk kelompok satu bisa mempresentasikan dari hasil kerjanya. Kelompok satu Al-Alim. Tadi siapa Al-Alim? Ya, Pak. Oke, Mas Agus. Silakan Bapak Mas Agus. Bisa Al-alim disampaikan. artinya maha mengetahui, Pak. Ya. Hmm. Kemudian untuk tindak lanjutnya bagaimana Pak Agus? Tindakan kita, kalau Allah maha mengetahui segala apa yang dilakukan kita manusia, Pak. Jadi kita harus selalu berbuat baik, Pak. Tidak boleh maksiat, Pak. Seperti itu. Luar biasa, Pak. Hmm. Ada tanggapan dari teman-teman yang lain atau kelompok yang lain? Halo, Pak. Kalau kita Ya. ngumpet gimana? Biar nggak ketahuan. Ayo, kalau kita ngumpet gimana? Coba Loh, dari nggak bisa, kelompok yang Pak. lain. Kan Allah maha mengetahui, Pak. Ya, tahu saja gimana kita ngumpet, Pak. Kan nggak ada orang yang melihat. Allah kan melihat, Pak. Iya, benar sekali. Jadi pada kesimpulannya nggak bisa ya Mas Agus ya kalau kita ngumpet tetap ketahuan ya. Iya dong. Iya, luar biasa. Beri tepuk tangan dulu dong untuk kelompoknya Mas Agus. Kemudian kelompok yang kedua dari Al-Kabir. Untuk kelompoknya Mas Ulil, silakan bisa presentasi. Kemudian ada kelompok yang lain dari Al-Basir. Al-Basir dari kelompoknya Mas Dedi. Silakan Mas Dedi, Iya, bisa Pak. dipresentasikan. Ya, Al Al-Basir adalah salah satu Asmaul Husna yang artinya Allah Maha Melihat. Maknanya yaitu dalam kehidupan sehari-hari bahwa Allah selalu melihat apa yang dilakukan oleh setiap manusia. Contoh ya. perilaku yang harus dilakukan sesuai dengan Asmaul Husna Al-Basir yaitu satu, berperilaku jujur. Dua, menjaga etika dan moral. Tiga, bersikap hati-hati. Empat, menjaga ibadah dengan khusyuk. Lima, menolong sesama secara tulus. Sudah, Pak, cukup itu Luar dari kelompok biasa. kami. Sudah jelas sekali dan sudah detail sekali ya. Jadi untuk Al-Basir sendiri artinya maha melihat. Allah maha melihat segala sesuatu yang tampak ataupun tidak tampak dan lain sebagainya. Tepuk tangan buat untuk kelompoknya Mas Dedi. Nah, kemudian dari kelompok yang terakhir yaitu ada Asami dari Mbak Dina. Silakan Mbak Dina. Ya, Pak. Saya izin mempresentasikan mewakili kelompok saya. Iya, silakan. Asami artinya
yang maha mendengar. Berarti Allah memiliki sifat mendengar segala sesuatu, baik yang diucapkan maupun yang tidak diucapkan, bahkan Ya, bisikan hati. Allah mengetahui segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, termasuk doa, keluhan, dan permohonan dari hambanya. ya. Kemudian, makna dan implikasi asami dalam kehidupan itu kita harus sadar akan pengawasan Allah. Kemudian kita harus ikhlas dalam berdoa dan kita harus menjaga perkataan kita. Contoh penerapan asami dalam kehidupan sehari-hari yaitu misalnya berbicara dengan santun kepada orang lain atau orang yang lebih tua, berdoa dengan keyakinan, kemudian menghindari membicarakan keburukan orang lain. Gitu Pak Guru, itu yang tadi saya cari di buku seperti itu. Luar Terima biasa kasih. sekali. Tepuk tangan buat kelompoknya Mbak Dina. Jadi bisa kita simpulkan Allah Maha Mengetahui, Allah Maha Melihat, Allah Maha Mendengar tindakan kita. Jadi kira-kira kita harus bagaimana ini untuk menyikapi hal-hal tersebut? Harus lebih hati-hati dalam bertindak, lebih hati-hati dalam berucap, berdoa dengan keyakinan. Kemudian kita sebagai murid bersungguh-sungguh dalam belajar dan lain sebagainya. Begitu ya. Ya, Pak. Ya Ya, Pak Guru. Pak. Ya, ini sebelum kita akhiri pada pembelajaran kali ini, ada sedikit asesmen atau penilaian. Saya bagi ya untuk asesmennya ya. Ya, Pak. Sudah dapat semua? Sudah, Pak. Ya, silakan bisa dikerjakan. Hanya ada 4 soal, dikerjakan dengan baik. Waktunya 10 menit saja. Bisa dimulai Pak dari Guru boleh sekarang. buka Ya, buku tidak Pak Guru? Boleh buka boleh. buku atau tidak? Boleh buka buku, boleh buka handphone, dan lain sebagainya. Boleh. Saya sudah, Pak. Sudah, silakan sudah dikumpulkan ke depan, Mas Dedi. Ya, Pak. Boleh istirahat belum, Pak? Sebentar, yang lain ditunggu dulu. Ayo, Pak Ulil, Mas Ulil. Sudah belum? Belum Pak, kurang satu Pak. Ya, Mas Agus. Kok Ya, tidur, Mas Pak. Agus? Untuk Pak tadi malam belum tidur, Jangan Pak. begadang, Pak. Sudah semuanya ya? Ya, Pak. Ini Pak, Ya Pak, kumpulin, ini Pak. Pak. Ya, baik. Terima kasih sudah melakukan pembelajaran dengan baik pada kesempatan kali ini. Mari kita refleksikan kira-kira hal-hal apa saja sih yang kalian dapat dari pelajaran hari ini? Pak, Apa kita mau? harus selalu menjaga sikap Pak, karena Allah selalu melihat kita. Iya, benar sekali. Kemudian selain itu, Kita tidak boleh ngomongin keburukan orang lain Pak, meskipun dalam hati. iya, karena Allah mengetahui segala hal ya, baik yang diucapkan Ya, dalam hati dan lain sebagainya. Baik, Iya Pak. mungkin sekiranya sudah cukup, waktunya sudah habis, kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan Mas Agus bisa dipimpin doa kembali. Ya, Pak. Mari teman-teman, kita akhiri dengan bacaan wal asri bersama-sama. Di tempat duduk siap, gerak berdoa mulai. Terima kasih atas doanya. Sampai bertemu pada kesempatan berikutnya. Semoga hari ini menyenangkan, hati-hati di jalan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.